apa sih AI, apa bedanya sama robot biasa sih? Oh, ternyata dia itu bisa menjawab berdasarkan pengetahuan dia. Secara objektif membuat suatu pemahaman yang kompleks jadi sederhana. Kalau sumbernya benar, kita melihat peraturan di Indonesia itu bukannya mudah. Peraturan perpajakan itu mungkin setiap bulan adanya 3 sampai 10 peraturan yang update. Indonesia ini memang paling rumit. Nah, terlalu kompleks ininya aturannya gitu. ChatGPT itu adalah orang pinter yang hafal di luar kepala. Si Ina Pintar adalah AI yang tahu harus mencari ke buku yang mana, di halaman berapa, dan baru ngasih jawaban. Balik lagi di Suara Pajak, Solusi perpajakan Anda. Alright, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Spesial banget. Ini telurnya 2, Pak. Karena spesial. Karetnya berapa karetnya? Karetnya, kalau karetnya 1. Kalau karet ibu itu yang pedes, Pak. Biasanya gitu. Bercanda. Jadi kita hari ini kedatangan tamu spesial, teman-teman dari Ina Pintar. Nah, kita mau ngomongin tentang AI lah. Kita ngomongin tentang AI, Artificial Intelligence. Benar nggak, Pak? Kepanjangan itu? Benar. Bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Betul, kecerdasan buatan. Nah, tapi ngomong tentang AI, apakah AI ini bakal menggantikan peran manusia nih, Pak? Wah, menarik tuh, Mas. Nah, itu. Masih mau diganti sama AI? Saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau, betul. Saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Bayang Mas Iqbal jadi AI itu kayak gimana? Saya nggak bayang. Jangan, Pak. Jangan ya. Jangan. Iya. Jadi gini, Mas Iqbal. Menariknya ya, di luar negeri sana, di Albania, udah ada namanya Delia. Namanya perempuan tuh ya. Benar. Jadi Delia itu baru saja diangkat menjadi menteri di Albania. Tuh. AI. Itu menteri apa tuh, Pak? Nah, menteri pengadaan barang dan jasa. Kira-kira butuh nggak di Indonesia? Kayaknya butuh sih, Pak, biar nggak ada korupsi, Pak. Biar nggak bocor ya. Mungkin kalau pakai AI nanti di Indonesia jadi ketahuan nih harganya kemahalan atau wajar gitu ya. Iya, benar. Mungkin. Kalau misalkan AI di Albania tadi apa? Delia. Ya, Namanya mirip-mirip D gitu kan. Iya, Delia perempuan tuh, benar. Adik. Nah, itu berarti negaranya itu nggak ngurusin kayak operasional segala macam gaji, tapi kan itu kan buat manusia, Pak ya. Betul. Nah, kayak Ina Pintar ini nih, biasanya tuh kalau misalkan AI itu kita pasti kepikirannya itu di teknologi, Pak. Betul kan? Entah itu dipakai di perusahaan atau ya para karyawan-karyawan bekerja kantor nih yang sekarang memang udah pakai AI, terutama di bidang kreatif tuh banyak banget. Nah, yang saya jarang ini tuh AI di bidang perpajakan. Nah, yang saya mau tanya nih ke Pak Indra. Nah, itu triggernya tuh apa, Pak? Kok bisa kepikiran buat AI buat pajak? Wah, AI buat pajak ya? Yes. Pertama-tama mungkin karena saya sendiri sebenarnya pengguna AI. Oke, nah betul. Pasti durasinya kayaknya lagi ngopi nih. Bener AI, Bener, serius, bener. Nanti bener lagi. Karena pas ngeliat perkembangan teknologi, kayak tahun 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya, awal-awal ChatGPT itu lagi booming. Yes. Beritanya itu bukan berita yang baik. Oke. Orang-orang menggunakan ChatGPT viral karena kesalahan ChatGPT. Buat menguji ChatGPT itu benar atau salah. Oke. Itu yang malah viral tuh pemberitaan. Justru viralnya itu karena orang mencoba-coba ya. Mencoba-coba. Dan ada salahnya. Iya, viral itu kayak challenge untuk mencari salah nggak nih ChatGPT. Oke. Nah, itu yang membuat saya menarik. Ini apa sih AI, apa bedanya sama robot biasa sih? Oh, ternyata dia itu bisa menjawab berdasarkan pengetahuan dia. Semakin ke sini, ternyata AI itu saya melihat bisa membuat sesuatu dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Oke. Dan bisa membuat saya minder pada saat itu. Dengan bahasa saya. Saya terkadang mengetik sesuatu, saya merasa ini kayaknya masih ada yang kurang pas gitu ya. Ada yang nggak kalau orang lain baca kayaknya itu nggak
informasinya nggak terdeliver dengan baik. Oke. Nah, akhirnya sering sekali saya menggunakan AI hanya untuk mengubah gaya bahasa saya supaya lebih terstruktur, Oke. supaya nggak ada pengulangan kata dan seterusnya. Hanya sebatas itu Oke. awal saya buat. Tapi yang saya alamin adalah, ternyata dari saya hanya menyusun, misalkan hanya dalam satu paragraf 10 kata, itu bisa menjadi diperluas ya. perluas. Betul. Dan itu akan lebih tajam jadinya. Oke. Wah, ini menarik juga nih, dan bisa menghemat waktu saya dalam Menulis artikel. menulis artikel. Oke. Nah, mulai dari situ. Kemudian juga AI bisa secara objektif membuat suatu pemahaman yang kompleks jadi sederhana. Oke. Kalau sumbernya benar. Oke. Nah, tapi permasalahannya adalah ChatGPT itu pada saat itu nggak ngerti pajak Indonesia sama sekali. Nah, Nah, itu. Karena dibikin oleh orang luar ya, bukan orang Indonesia. Ini perspektifnya orang sana gitu. Betul. Nah, kayaknya akan menarik nih, karena kita melihat peraturan di Indonesia itu bukannya mudah, nggak kayak di luar negeri. Luar negeri itu mungkin kayak di Singapura ada satu modul tuh tetap perpajakan, simpel banget. Oke. Kalau Indonesia kan dari undang-undang Yes. sampai ke SE, bahkan S itu. Iya. Itu kan nggak Banyak banget ya. Banyak banget. Banyak dokumen yang harus kita baca. baca, Nah, dan nggak seperti nggak seperti di luar negeri. Yes. Peraturan di Indonesia sekarang itu ratusan halaman sekarang. Nah, itu dia, Pak. Dan Ribuan malah ya. ribuan bahkan ya. Ribuan sekarang ya. Ribuan, hampir aja ribuan, Pak. semua diupload. Diupload. Kayaknya saya memiliki pandangan AI itu sepertinya bisa membantu Oke. mempermudah pekerjaan. Oke. Ya. Itu sih, bukan jadi menterinya ya. Iya. Gak kebayang juga kalau misalnya DJP Menteri Keuangan jadi AI. Gimana nanti? Bener. Gak akan salah baca data, Pak ya. Gak kan? Nah, kalau bisa jangan menggantikan petugas pajak ya. Kasih Bapak. Oh iya. waduh. Oh iya, ini bener nih. Dulu masa ada tamu kosong. Oh iya, benar. Oh ini ada yang mau pesen kopi. Enak. Mau pesen Ini ada mie instan, Bu. Waduh, Belum sarapan kayaknya. Mau pesen apa? Saya ini aja yang hangat lah. Apa kopi lagi, Pak? Ya boleh. Oke. Nah, Pahit, yang, manis? yang khas Bogor gitu. Beliau. Ya, Sotomi. Sotomi loh. Bohong, nggak ada kayak sotomi. Ada lagi yang minum. Apa Pak? Susu jahe. Susu Ya, jahe. ada. Nah, Kopi Liong aja lah. Kopior. Kopior. Gak ada. Oh, cair aja deh, susu aja tuh, susu. Oh iya. Ya, ya, Tunggu ya. rasa yang pernah ada atau rasa saya apa aja boleh saya mah. Ya lanjut, bagus, gimana bagus? Ya, jadi sebenarnya informasi dari internal DJP, sebenarnya DJP juga sudah mempersiapkan ya, tapi itu dalam rangka analisis yang setahu saya sih gitu, analisis untuk menganalisis data, karena kan datanya banyak ya. Direktorat Pajak memang mengumpulkan dari berbagai instansi yang namanya ILAP itu ya. Oke. Data ILAP itu mengumpulkan informasi dari hampir semua instansi. Nah, kalau dianalisisnya oleh satu orang, itu ada agak mabuk juga ya orangnya. Soalnya banyak Pak. Saking banyak ya gitu. Iya. Makanya informasinya ya digunakan untuk AI. Tapi saya berharap sih nggak sampai menggantikan petugas, karena kalau berurusan dengan AI agak kaku ya. Ya, kayaknya agak sulit sih Pak. Ya, kayaknya agak sulit kalau misalkan memang harus kayak kita nih sama AI gitu. Kayaknya agak sulit. Nah, tapi Pak, tantangan terbesarnya apa Pak? kalau saya lihat ya, AI itu seperti halnya teknologi-teknologi yang lain, Oke. tantangan terberatnya adalah Oke. adaptasi. Oke. Adaptasi. Mungkin dalam 2-3 bulan atau 4 bulan ini saya sebenarnya keliling nih, saat itu juga Pak Agus. Oke. Saya melihat pandangan dari para profesional perpajakan, pandangan mereka terhadap AI itu seperti apa sih? Oke.
banyak yang memang yang seperti saya juga ya sudah menggunakan juga AI dan berharap Indonesia pun juga punya produk AI yang mendukung profesinya. Tapi ada juga yang masih wait and see. Dia tahu AI ini mengancam, tetapi tetapi belum saatnya. Jadi dia masih belum mau mengadaptasi. Ada juga yang percaya AI ini nggak sampai kapan pun nggak akan bisa menggantikan peranannya. Yes. Nah, Itu yang penting ya. oke. Kalau saya nggak bisa. Kalau Mas Adit percaya nggak Percaya apa nih? menggantikan peranan manusia? AI. Pertama AI nggak punya sisi humanis. Oke. Benar. Mesin ya. Iya, Bahasa gitu. betul. Kita lihat Bahasa di program. film Terminator lah ya. Yang jauh-jauh 2050 ke depan ya. 50 kita nggak tahu Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger bakal naik lagi nih. Tapi tetap bahasanya bahasa robot. Bahasa robot. Meskipun dia AI, Android ya. Iya. Jadi tetap sisi humanisnya nggak ada. Nah, Jadi kalau dibilang sama Pak Agus itu kaku, iya memang kaku. Tapi masalahnya sekarang bagaimana kita menciptakan AI itu bukan sebagai musuh. Oke. Kalau Pak Indra bilangnya sebagai apa Pak? Copilot. membantu. Iya, membantu betul. manusia. Jadi kalau yang Pak Indra pernah ngomong, jadi dulu itu pernah nonton Iron Man Pak? Iron Man? Avenger? Yes, Avenger. Nah, Avenger itu ada satu sebelum dia jadi, saya lupa namanya ya, Vision. Sebelum jadi Vision, itu ada AI namanya Jarvis. Jarvis. Tetap Jarvis itu istilahnya dia butlernya buat si Tony Stark. Tony Stark, ya. Yang tahu segala sesuatunya si Jarvis. Tapi yang eksekusi Tetap yang memutuskan keputusan ada di si orangnya itu. Iya, dia tetap tidak bisa menggantikan sisi humanis dari manusia itu sendiri. Karena kan manusia sempurna karena dia tidak sempurna Pak ya. Filosofis banget ya. Kenapa ini keluar juga nih? Keren, Pak. Tapi kalau kayak dunia pajak itu kan tadi yang dibilang ya, itu kan kompleks kan ya, baik. Nah, itu kenapa tuh bisa masih terasa begitu kompleks, terus baik untuk profesional maupun wajib pajak? Ya tadi karena banyaknya peraturan tersebut. Mungkin Pak Agus bisa cerita, Mas Adit bisa cerita. Kalau saya ngalamin ya dulu itu peraturan perpajakan itu mungkin setiap bulan ada aja 3 sampai 10 peraturan yang update. Nah sekarang hitungannya mungkin bulanan atau 2 bulanan itu kalian tuh ratusan ribu. Zaman kontek ini tiap bulan ada. Tapi seperti bagus. Kalau di negara lain begitu juga nggak? Enggak. Oh enggak. Ada informasi dari banyak orang gitu ya. Indonesia ini memang paling rumit. Nah, terlalu kompleks ininya aturannya gitu. Jadi kalau untuk memahami secara utuh aturan pajak Indonesia memang butuh waktu. Gitu ya. Nggak bisa dalam waktu singkat. Sehingga kalau untuk konsumen pajak yang mau komprehensif memahami pajak itu ya butuh belajar, butuh waktu gitu ya. Tapi ini menarik nih Pak. Ini kan tadi kalau Indonesia itu kan banyak peraturannya. Kan kita di sebelum aja bisa ribuan. Nah ini kan Indah Pintar. Nah ini Indah Pintar juga faktanya pionir kan. Pionir di perpajakan. AI di perpajakan. Itu juga saya wah di luar nalar nih. Keren dong berarti. Bisa jadi kemungkinan nih orang-orang yang sekolah di pajak, misalkan dia punya tugas bisa dipoto, tolong dong jawabannya apa. Bisa jadi gitu tuh Pak. Bisa. Nah oke. Nah ini kan tadi peraturannya banyak. Nah dari Indah Pintar sendiri menanggapi peraturan tersebut buat AI-nya itu nanti seperti apa? Karena kan peraturan berubah-ubah terus tuh. Betul. Jadi Misi Bang Pak. Oke, makasih. Susunya belum? Ini sudah ini ya? Iya. Oke, Pak. Enggak kasih. Mau minum. Siap, Sebenarnya terima mau kasih. apa? Rasa strawberry deh. Saya yang pernah ada. masih dalam masa pertumbuhan kayaknya. Saya masuk Iya. Tadi kenapa saya melihat ChatGPT itu pada saat itu ya belum bisa mengakomodir perpajakan di Indonesia. Karena metode AI-nya ChatGPT itu adalah ChatGPT itu di training untuk mengetahui segala sesuatu. Oke. Saya sering banget Semua yang ada di bumi ini. dia tahu. Jadinya memang mimpi terbesar mereka adalah untuk menciptakan AGI, Artificial General Intelligence. Jadi dia bukan bangun AI seperti dokter yang spesialis, tapi dia bangun rumah sakitnya yang apa lu gak ada. Dari penyakit A sampai C, A sampai Z bisa dia. Tapi kelemahannya adalah
mereka butuh banyak resource untuk training. Kalau saya, Pak Agus sama Mas Iqbal sadar ya, kalau kita buka ChatGPT terkadang dia nggak akan tahu informasi terkini. Oke. Ya, benar. Dia ada knowledge cut-off-nya tuh. Iya, biasanya dia nautin link artikel. Nah, sekarang curangnya begitu dia. Kita ke internet. Kalau dulu nggak bisa tuh. Dia curang. Nah, sedangkan dan itu butuh waktu buat nge-training sampai 6 bulan dan 8 bulan dengan resource yang banyak. Maka di Amerika sana menjadi krisis tuh karena buat trainingnya itu butuh tenaga yang banyak. Nah, sedangkan Ina Pintar, kita men-training Ina Pintar ini menjadi AI yang tahu cara mencari peraturan. Oke. Bukan tahu peraturannya, tapi tahu harus mencari ke peraturan yang mana. Sehingga nanti AI ini akan baca dulu peraturannya, baru ngasih jawaban. Jadi kalau ibarat manusia, si ChatGPT itu adalah orang pinter yang hafal di luar kepala. Si Ina Pintar adalah AI yang tahu harus mencari ke buku yang mana, di halaman berapa, dan baru ngasih jawaban. Dia tahu harus merefer ke pasal berapa gitu ya di aturan itu. Kadang-kadang kan kayak PMK 81 itu 600 halaman. Ini gimana bacanya kan? Bagian apa gitu. Kalau manual sebelumnya paling kita hanya Control F6 gitu ya. Nah, kalau dengan Ina Pintar kan lebih dia lebih cepat Ini kan teknologi konvensional Pak Sandi. Ini kan udah banyak kan ya. Kayak misalkan aplikasi akuntansi. Emang itu belum cukup apa? Harus ada AI pajak. Gimana tuh? Iya, jadi kalau AI pajak itu sebenarnya tadi saya bilang ya, sebagai Jarvisnya ya. Jadi itu membantu. Jadi kalau di Ina Pintar ini database-nya itu database aturan semua. Kalau ChatGPT dan yang lain itu database-nya dia lihat dari artikel. Jadi tadi ChatGPT juga bisa salah. Kadang misalnya prompt nih, kita prompt apa gitu ya. Terus kok ini kayaknya nggak bener ya? Kita bilang kayaknya ada salah deh. Jadi langsung bilang ada benar. Itu kan istilahnya sebenarnya itu orang Indonesia banget gitu ya. Ngeles banget gitu ya. Curang Pak ya. Curang. Dia ngeles. Oh ya Anda benar gitu kan. Kita jadi ragu nih. Tapi insya Allah di Ina Pintar kita memang lihatnya dari aturan. Misalnya tadi PMK 81 Pak, kita cari misalnya pengambilan pendahuluan. Kita kontrol F pengambilan pendahuluan. Datangnya nanti langsung semua kalau misalnya ChatGPT atau yang lain atau baca di pengaturan gitu ya. Ini maksudnya apa ya pengambilan pendahuluan ini ya? Apa ada yang berubah atau tidak gitu? Aturan yang lama kan. Nah, kita kan pengen tahu tuh seperti itu. Nah, di Ina Pintar kita bisa bantu untuk nanti ada fitur summarize. Jadi kita bisa melihat kira-kira itu maksudnya apa? Ada perbedaan enggak? Karena kita nanti ada aturan dari mulai undang-undang sampai S tadi ada ininya. Ada urutan-urutannya yang dirubah apa kira-kira yang nanti kira-kira nanti dia berubah itu di mana kayak gitu. Nah itu penting tuh perubahan itu pajak karena kadang-kadang petugas pajak pun salah merujuk ke aturan yang udah lama, udah diubah, sama dia masih dipakai karena masih menguntungkan. Aduh, itu diam-diam aja Pak. Diam-diam aja. Kalau wajib pajak yang nggak tahu ya bablas gitu kan. Nah dengan Ina Pintar mungkin diinformasikan ya perubahannya seperti apa. Tapi berfokusnya memang ke peraturan. Iya. Kedepannya pasti mau lebih jauh dong. Oh iya, kita udah ada planning sana. Udah planningnya udah jauh sebenarnya. Kalau saya lihat ke depannya ini tadi seperti Jarvis tadi sangat-sangat membantu. Betul. Iya kalau bisa syukur-syukur Pak Ina Pintar kayak ChatGPT lah. Tapi memang fokusnya ke pajak. Karena saya berpikirnya ikut tadi ya kalau orang-orang kayak saya ya. Coba dong jawab soal ini. Serius. Kalau wajib pajak bukan begitu. Nah itu. Ini ada surat dari KPP harus diapain? Nah itu. Jadi orang wah ini pintar aja nih kan. Iya. Atau ini ada temuan dari pemeriksa. Ini temuan pemeriksa begini. Saya harus apa kan gitu ya. Betul. Tentuin jawab. Tapi timnya ada berapa Pak? Kalau buat Ina Pintar kita sekarang developer ya kan orang-orang IT semua. Iya. Tapi memang dibantu oleh konsultan pajak buat memvalidasi. Kalau konsultannya kita ada di partner kami di Natex itu ada sekitar 50. Kami pun juga memiliki beberapa partner
Botaknya salah satunya nanti juga akan validasi. Ketika Ina Pintar salah, tolong ditoyor gitu kan. Masa buat nggak bener gitu kan? Kita butuh masukan itu sebenarnya. Iya. Tapi kita pernah lupa ngebahas tentang Ina Pintar waktu itu. Nah, ini yang ini di videonya nih. Iya. Ini tolong lihat videonya dari sini. Kalau masukan ini langsung masukan dari saya Pak ya. Nih masukan dari saya Pak. Kalau Ina Pintar, kalau apa namanya? Ini kan peraturan ya. Kalau masukan dari saya mungkin yaitu tadi tentang misal contoh PPH ini apa gitu. Misalkan yang mau nyari apa sih syarat-syaratnya bikin apa namanya NPWP gitu tuh udah bisa Pak? Bisa. Oh, oke. Oke. Dan nanti pun juga kita ada fitur di Ina Pintar namanya spesifik pertanyaan spesifik. Oke. Misalkan sekarang lagi ngehits itu terkait dengan konteks, kita akan kumpulin langsung. Seakan-akan Ina Pintar akan mengakses satu perpustakaan khusus Ina tentang konteks. Oh. Jadi pertanyaan apapun tentang konteks bisa ditanya di situ. Oke. Jadi nggak akan general lagi tuh. Kita akan lihat nanti ke depannya pertanyaan hits apa lagi sih yang akan muncul gitu. Tadi kepikiran teks amnesty yang versi ketiga, kayaknya nggak mungkin lagi ya. Jadi robek kayaknya. Pak Menterinya nggak setuju. Keren. Tapi gimana nih Pak caranya ngebangun AI yang memang benar-benar cocok untuk dunia perpajakan di Indonesia? Caranya gimana sebenarnya kolaborasi. Oke. Makanya kita memang mengajak beberapa teks profesional untuk sama-sama bangun sebenarnya. Oke. Apa sih yang mereka butuhkan? Jangan-jangan yang dibutuhkan hanya dari kacamata saya yang fitur tepat seperti ini. Yes. Sedangkan dari Pak Agus misalkan yang butuh fitur yang lain. Oke. Nah, sebenarnya yang kami lakukan saat ini adalah tidak hanya membangun, tapi kita berkolaborasi. Oke. Karena kita bangun ini bukan buat diri sendiri, tetapi memang untuk kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. Iya. Supaya masyarakat Indonesia pada umumnya lebih mudah memahami pajak kita yang kompleks ini, dan pada akhirnya juga kerja DJP akan lebih ringan karena udah patuh semua ya. Bisa gitu ya, kayak gitu ya. Itu memang tujuannya optimal. Tapi kalau DJP kan katanya mau bikin juga Pak. Itu beda. Oh, beda. Sisi. Karena kalau dari sisi DJP kan lebih kepada pemanfaatan data-data yang sudah dikumpulkan. Mereka kan udah dari lama udah ngumpulin. Iya. Ngumpulin data-data itu. Memang kendalanya, saya dulu pernah di kantor pusat. Saya tahu ada data itu dan saya bilang ke programmer, bisa nggak dibikin suatu analisis gitu, parameternya gini-gini ini. Apa jawaban dia? Nggak bisa Pak, harus pakai superkomputer katanya. Karena saking banyaknya, saking banyaknya parameter dan data yang harus diolah gitu. Makanya memang perlu dengan teknologi sekarang kan. Kalau waktu itu kan belum ada AI ya. Oke. Sekarang dengan ada AI, mereka memang memanfaatkan itu untuk menganalisis data-data dan sebenarnya data ini arahnya kemana atau data ini sudah dimanfaatkan atau belum, kayak gitulah. Oke. Tapi kalau dalam prakteknya nih Pak ya, tadi Ina Pintar bisa membantunya tuh apa saja Pak? Mungkin bisa lebih teman-teman tuh biar tahu lah. Harusnya udah bisa dipakai dong ke umum atau enggak atau belum? Kita masih dalam tahap pengembangan. Insya Allah di pertengahan bulan ini kita akan rilis versi betanya. Tapi memang untuk umum nih. Yes. Hanya untuk para partner kami. Tapi versi awalnya itu sudah bisa diakses secara umum. Tapi dengan fitur yang sangat-sangat terbatas. Bisa membantu apa aja? Yang pertama pasti dapat membantu menganalisis peraturan secara lebih sederhana. Jadi teman ininya lah, teman ceritanya. Teman cerita ya, teman curhat kali ya. Teman untuk sama-sama itu. Teman curhat bisa curhat. Lanjut dulu Pak. Kalau saya dihujat Pak. Motong lanjut dulu Pak. Lanjut. Jadi kalau kita buka peraturan yang banyak, kita bisa minta si Ina Pintar tolong tadi kata Pak Adit, tolong samarikan dong. Nanti samarikan. Misalkan tolong tunjukkan pasal-pasal yang terkait dengan tadi misalkan pengambilan pendahuluan misalkan. Tadi tunjukin tuh hanya pasal-pasal. Jadi kita nggak perlu baca lagi ratusan halaman, ribuan halaman tadi. Hanya cukup beberapa pasal tersebut. Misalkan kita minta tolong di translate sekarang di Indonesia ini mungkin banyak kausa pajak yang mulai kebanjiran klien-klien dari asing. Klien dari nggak hanya bahasa Inggris, bahasa Cina.
Kalau kita lihat sekarang ingat tren banyak sekali loker-loker yang hanya loker-loker perusahaan Cina yang hanya menerima pegawai yang bisa Mandarin. Iya Pak, bener Pak. Iya bener. Bayangkan kalau ada AI yang bisa membantu itu. Kita menerima Mandarin, jadi tolong di translate Mandarin, bagaimana caranya menerjemahkan di Mandarin secara oke gitu. Itu sih. Dan ada beberapa lagi fitur-fitur yang yang sedang kita kembangkan. Oke. Contohnya tadi Pak Agus ceritain masalah ada SP2DK. Misalkan ada SP2DK, kita minta Ina Pintar tolong dong baca ini SP2DK ini terkait apa sih? Oke. Nah, kemudian kita akan membangun Ina Pintar bukan sebagai Ina Pintar yang sebagai AI yang paham segalanya. Iya. Yang bukan sebagai Superman. Oke. Tapi sebagai sebagai Jarvis. Oke. Superman itu sendirian tuh dia. Tapi Jarvis itu dia harus nggak lengkap tanpa ada Iron Man. Yes. Ketika Jarvis tadi kata Pak Adit menjadi satu karakter, satu vision. Dia kan dia malah galau karena dia nggak bisa berdiri. Dia malah galau. Atau misalkan menjadi siapa namanya yang jahatnya itu? Jadi villainnya? Lupa. Jahat gitu kan. Dan dia tetap harus ada manusianya. Jadi nanti AI ini kita bangun adalah sebagai AI yang akan mendampingi si teks profesional ya. Tadi contohnya SP2DK kita masukin, dia bacain dulu nih, summaries dulu. Oh, isunya adalah A, B, dan C. Oke. Kemudian kita sebagai pilotnya, sebagai Iron Man ya, kita harus memvalidasi benar nggak sih isunya A, B, dan C. Oke. Jangan-jangan isunya A, B, dan D. Kita konfirmasi A, B, dan D, dan Ina Pintar mengkonfirmasi ulang, oke benar, baru Ina Pintar akan mengusulkan strateginya. Oke. Strategi jawabnya itu kayak gini nih, pakai strategi X, Y, Z. Nah, baru kita sebagai user mau konfirmasi lagi, benar nggak strateginya? Nanti baru Ina Pintar akan mengusulkan hal-hal berikutnya. Jadi bukan AI yang dibangun untuk langsung sekali nge-prompting tahu solusinya, tapi mendampingi dari setiap langkahnya. Betul. Setuju Pak. Jadi misal ya kayak konsultan tuh, jadi udah ada gambarannya Pak ya. Misal, gue punya klien gini lagi nih besok. Coba tadi Ina Pintar kan. Oh iya gitu. Paling nanti dari kita ini ada ditambah-tambahin, ada yang kurangin gitu kan ya. Betul. Simpelnya gitu. Nah nih, saya mau ke Mas Adit. Ini kan kita udah foundernya Mas Adit tuh udah ngebangun Ina Pintar ya. Udah jauh kan. Nah, goalsnya itu apa nih? Pasti kan ada goalsnya. Ataukah nih pasti nanti ketika emang udah berkembang ada sisi ekonomisnya nih. Ini nih kalau ChatGPT itu kan oke lah, kita udah sering bertanya, bikin video, kita harus bayar nih. Kayak gimana? Nah, kalau di Ina Pintar goalsnya itu nanti mau seperti apa sih? Saya kalau goals itu lebih ke foundernya sih. Oke, tapi sebenarnya saya mau jawab ke ini dulu, tapi saya mau ke Mas Adit. Oke. Iya. Saya mau ke Mas Adit dulu. Iya, sebenarnya goalsnya sih secara umum ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu jelas, terutama di bidang perpajakan. Yes. Gitu ya. Cuman dalam mencerdaskan, ya pasti dari sisi ekonomis mungkin ada juga ya, gitu kan. Kalau itu bisa tanyakan ke Pak Indra. Ini jelas misi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pajakan. Biar nggak pada buta semua. Kalau saya sih tahu Pak. Mas Adit ngomongnya itu ke Pak Indra deh. Makanya saya mau coba ke Pak Adit dulu. Iya. Gimana Pak? Tapi benar tadi goalsnya ada dua. Pertama tadi secara sosial memang Pak Adit tadi udah sampaikan ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Saya kemarin baca itu tren penggunaan ChatGPT di dunia. Bukan dari banyak usernya, tapi frekuensi penggunaannya. Jadi orang Indonesia ternyata Amerika itu nggak masuk top 10 penggunaannya. Walaupun jarang berarti ya. Jarang-jarang. Hanya mingguan. Indonesia ke-7. Yang India yang pertama. Artinya apa? Indonesia itu ternyata user ChatGPT Indonesia itu rutin tuh menggunakan ChatGPT secara harian. Saya juga ya. Contoh lagi. Bagus kan ini ada pasar-pasarnya nih. Itu ada pasarnya, dan juga saya melihat banyak orang Indonesia itu mencari solusi instan. Betul. Setuju. Dan kami ini
terutama saya mungkin dan kami melihat ChatGPT ini masih terlalu general. Bahkan berujung tidak mendidik para wajib pajak kalau bertanya solusi di ChatGPT. Dan kita berharap nanti Inapintar dapat mencerdaskan wajib pajak. Supaya bisa ketika ada dispute dengan Fiskus itu bisa berada di level yang sama. Jadi itu. Kalau secara ekonomis memang tentunya kita bukan perusahaan, kita bukan yayasan sebenarnya. Kita juga membangun produk ini juga butuh butuh ada subscribe-nya nanti, dan juga memang membangun AI ini bukan sesuatu yang sesuatu yang murah, karena teknologi masih termasuk baru. Nah itu masuk baru. Saya bayangin gini Mas Iqbal. Mas Iqbal main game nggak? Main dong. GPU yang paling sangar itu GPU apa? Pernah dengar 4090 nggak? Tahu. Itu harganya sekitar 80. Sekarang sekitar 40 ke 50 juta. Dan buat bangun server untuk itu setidaknya butuh 8 unit 4090. Dan itu kapasitasnya masih per 10 per 100 dibandingkan GPU yang buat AI. GPU yang buat AI itu bagus. Satu kepingnya itu di 1,2 M. Dari yang buat keping ya. Satu keping dibandingkan yang 4090 pas game high end itu kan 50 juta. Jadi mahal banget. Belum listriknya. Jadi memang butuh survive sih. Nanti once Inapintar berkembang nanti pasti akan ada manfaat ekonomis yang kita ambil, walaupun nggak banyak. Walaupun nggak banyak. Setuju Pak, menurut saya itu sah-sah aja Pak. Serius. Karena kita nggak jangan deh kita munafik lah, pasti kan kalau misalkan bikin kayak itu kan pasti kita juga kan pengen gitu loh Pak ya, karena kan ya kita sebenarnya walaupun ada nanti sisi ekonomisnya ya kan simbiosis mutualisme dong harusnya. Kita kan ngebantu kalian nih gitu, apalagi banyak dunia kreatif tuh sekarang udah pakai AI loh Pak. Itu dan banyak juga kok orang-orang yang memang berlangganan di AI gitu. Jadi ini AI bukan. Jadi saya dukung ya kalau misalnya Inapintar nanti ada langganannya, saya dukung karena memang bener Pak. Ini tuh garis besarnya kan cuma ke pajak aja kan. Nah ini saya dukung sih Pak, kalau saya Pak, serius. Ya daripada harus belajar pajak lebih rumit. Mendingan langsung saja tanya kepada Inapintar. Betul, tapi kalau Pak Agus nih dari sisi konsultan pajak, gimana nih tentang Inapintar? Sangat membantu. Dong. Karena bagaimanapun walaupun saya udah berpuluh-puluh tahun gitu ya, 30 tahun di dunia perpajakan, tetap saja kan butuh update aturan. Nah, butuh sebenarnya sekarang seperti apa gitu. Jangan-jangan yang ada di kepala saya itu adalah aturan yang lama, kan gitu ya. Betul. Nah, itu tetap butuh ada validasi ke situ. Kemudian tidak semua katakanlah petugas pajak atau konsultan pajak yang menguasai seluruh aturan. Nggak ada yang, bahkan yang sudah puluhan tahun. Lupa ya Pak. Tetap aja tidak semuanya menguasai perpajakan atau perpajakan. Tetap butuh teknologi untuk mengeksplorasi, untuk mencari lah ya. Sebenarnya aturannya seperti apa. Walaupun pada akhirnya nanti tetap keputusan ada di orangnya. Betul, setuju. Nah ini pembahasannya semakin menarik. Kalau bahasa AI itu menarik sih, serius. Nah ini saya mau tahu nih closing statement dari Mas Hadi dulu. Oke. Jadi kalau AI itu tadi saya bilang posisikan itu sebagai asisten kita. Posisikan itu sebagai, jangan bilang AI itu sebagai enemy. Jangan bilang AI itu sebagai wah kita harus lawan AI nih. Jadi AI jadi sahabat kita. Benar. Jadi AI itu bisa tadi memvalidasi kira-kira keputusan apa yang harus saya buat. Kayak tadi misalnya contoh SPDDK. Betul. Kita punya opini A nih. Kita validasi ke AI. Benar apa enggak nih? Oh, mungkin AI bisa jadi second opinion. Ya kalau kita ke dokter ya, misalnya dokternya benar nggak sih? Dokter yang lain. Benar. Konsultan juga kayak gitu sebenarnya. Ini benar apa enggak, terus hanya itu coba-coba banyak ya. Cuman ya, jadi nanti AI Inapintar ini kita posisikan sebagai sahabat. Jadi kita kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu tadi menjawab SPDK atau menjawab temuan pemeriksaan Pak, kita harus lihat. Ini saya A.
nanti dari AI seperti apa, Oke. itu kita combine. Oke. Jadi tadi konsultan pajak tidak tahu semuanya. Iya. Karena saya juga pernah mengalami itu. Nemukan aturan yang 20 tahun yang lalu. Ternyata itu berubah gitu. Aturan itu belum dirubah sehingga tapi tersembunyi lah di semak-semak gitu. Oh ternyata seperti ini gitu loh. Jadi dan di prakteknya memang banyak orang yang nggak tahu. Kita harapkan dengan kayak gitu nggak di semak-semak lagi. Kita bisa. Jadi ketika kita bangun Kita Pintar ini orang bisa jadi tahu nih yang harusnya jadi terang dan menjadi sahabat kita juga di dunia perpajakan. Oke, keren banget. Nah, gimana? Mas Yudha, boleh? Ini sama jawabannya Mas Adi tadi. Atau mau kasih kata-kata hari ini juga boleh? Kata-kata hari ini. Mungkin lebih ke sini saya melihatnya. Lebih secara umum ya. Mas Adi kan kita di inovasi secara perpajakan. Saya akan melihat closing statement-nya seperti AI pada umumnya atau teknologi pada umumnya. Yes. Di mana manusia yang telat untuk beradaptasi itu pasti yang akan tertinggal. Setuju. Dan AI ini masih kalau lihat di kurvanya masih di early adopter nih. Oke. Manusia yang mengadaptasi AI ini masih kurvanya masih naik. Harapannya memang Ina Pintar ini akan dapat tadi kita mengklaim sebagai pionir yang semoga bisa menjadi inspirasi dan juga solusi bagi para tes profesional. To be honest, saya melihat AI itu seperti lautan. Luas, manfaatnya luas. Tapi masyarakat kita, Indonesia dan dunia pada umumnya masih melihat AI ini kayak ChatGPT. Padahal penggunaannya banyak. Dan di Indonesia khususnya kita melihat penggunaan AI itu seperti sudah sangat penggunaan AI itu sudah sangat mutlak bagi beberapa orang ya. Jadi melihat jawaban AI itu pasti benar. Jadi seakan-akan kalau di lautan masyarakat Indonesia melihat air di sisi pantainya dan mereka udah mau nyelamain gitu kan. Padahal masih cetek, padahal masih salah. Dan kita butuh produk yang memang bisa mengcover itu semua. Dan harapannya Ina Pintar bisa berada di positioning tersebut. Itu sih. Keren banget. Amin. Semoga sukses untuk Ina Pintar ke depannya. Ya kan? Bisa jadi ini apalagi pionir ya, bagus ya. Iya, ini pertama di Indonesia. Betul, belum ada nih teman-teman. Seru banget pembahasan hari ini. Gimana Pak Agus? Aman ya? Aman. Aman. Thank you banget buat Mas Adit udah mau main ke warung. Nanti tenang aja nih, semuanya saya yang bayar. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan kita kali ini tentang AI di dunia perpajakan, kolaborasi antara Suara Pajak dan Ina Pintar. Keren banget. Jangan lupa buat teman-teman pantengin terus channel Suara Pajak karena di sini tuh ada update-update tentang perpajakan ya bagus ya. Betul. Kita update setiap apa yang terjadi di luar sana. Betul banget. Termasuk AI ini nih. Iya, betul. Iya. Thank you buat semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, Subscribe, di komen, Dan di komen and share. Share dong. Thank you. See you next video. Bye. Bye. Ada Agus.